kerajaan Allah antara lain dilihat, dirasakan dengan orang-orang sakit yang disembuhkan. Orang sakit yang mendapat pembebasan. Orang-orang yang terbelenggu mendapat pembebasan. Itu tanda-tanda kabar sukacita. Lebih-lebih bagi yang sakit itu pasti akan sangat terasa. Dan pengalaman kabar sukacita itu adalah kabar yang sangat personal. Seperti pengalaman ibu mertua Simon ini tadi. Pengalaman bertumbuhnya kerajaan Allah, yaitu ketika ibu mertua Simon dan Andreas itu sakit, lalu Yesus datang bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Yesus menyentuh si ibu menjadi sembuh. Ketika sudah sembuh, lalu berkarya melayani orang-orang itu. Jadi ini polanya, ada yang sakit, ada yang datang menyembuhkan, lalu setelah sembuh berbuat sesuatu. Orang yang meneng wae terus isih kula nggih tasih greges-greges Gusti, tapi lalu bangun mengerjakan karya keselamatan itu. Artinya apa? Kabar gembira itu bertumbuh pada diri ibu mertua Simon ini tadi dan juga bertumbuh kepada para murid ini tadi. Ini menjadi sebuah kerjasama. Bukan hanya Yesus sendiri yang berkarya, tetapi ada Simon, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes, dan ada si ibu mertua itu sendiri yang merasakan sakit. Yang dirasakan kemudian bertumbuh dan berbuah, kesembuhan itu diwartakan, kesembuhan itu dinyatakan. Rasa syukur atas kesembuhan itu kemudian diwujudkan dengan karya pelayanan, melayani Yesus dan murid-muridnya yang datang. Bagi orang lain, bisa jadi itu hanya seperti orang-orang yang lain yang datang ketika mendengar, ono wong loro iso waras saknaliko. Seketika ada orang yang sakit lalu sembuh. Lalu tiba-tiba orang-orang merasa, aku ya loro, aku ya loro, aku ya loro, aku ya loro. Moro kabeh njaluk diwaraske. Semua orang lalu merasa sakit dan ingin disembuhkan oleh Yesus. Sehingga pada suatu titik mengatakan, wis ditinggal wae iki. Lah pripun Gusti? Ha iki wong-wong iki jane wis waras kabeh. Tapi tidak menjadi sebuah pengalaman seperti ibu mertua Simon ketika, aku kok wis rumangsa sehat. Ya wis menyat, mentas, berkarya, melayani. Tapi orang-orang ini tadi, aku yo isih lara, kok wis krasa apik ning isih lara. Aku mau mara rene iki lara bathuke. Ning iki tangane yo isih lara, sikile yo isih lara, ora mari-mari. Sehingga Yesus mengatakan, wis cukup, kita juga harus berkarya di tempat lain. Dua hal yang dialami oleh orang-orang pada bacaan yang sama ini bisa jadi sebetulnya kita alami juga di zaman sekarang. Dan soal sakit ini sesuatu yang konkret karena sekarang kita ada di masa pandemi. Kita bisa mengalami atau bertanya, apakah Yesus juga berkarya menyembuhkan orang-orang pada zaman ini? Nek berkarya ki berkarya kepiye? Wong nyatane saiki akeh wong lara. Siji mari, siji lara, siji mari, siji mati. Siji rumangsa mari jebul sesuk lara meneh. Dan terus-menerus begitu. Rasa-rasanya sekarang ini semua orang takut dengan kesakitan-kesakitan kita masing-masing. Pertanyaan kita mungkin sama seperti pada zaman itu, yuk saiki Gusti le makaryoki kepiye? Nyatane isih akeh wong sing lara. Nyatanya masih banyak dari antara kita yang sakit. Jawabannya adalah kita mempelajari bagaimana kita mengalami seperti Yakobus dan Yohanes ini. Kita melihat karya-karya Yesus, sekarang sebetulnya tidak hanya Yesus yang datang sendiri. Kita bisa melihat karya Tuhan Yesus itu melalui orang-orang yang berkarya dalam bidang kesehatan. Para dokter, para perawat, para petugas medis, siapapun itu, para supir ambulan, ngalor ngidul, bahkan petugas-petugas kebersihan, orang-orang yang bersusah payah mewartakan, ayo jaga kesehatan. Mari kalau tidak perlu di rumah saja. Ayo jateng di rumah saja. Ayo gamping. Nek ora perlu ora usah lunga-lunga. Mari jaga supaya kita selalu mengenakan masker. Mari aja lali wijik. Mari jaga
kebahagiaan kita masing-masing, karena itu juga meningkatkan imunitas. Orang-orang yang seperti itulah sebetulnya juga menjadi tanda Yesus yang hadir kepada kita untuk menyembuhkan dunia dan memberikan keselamatan kepada seluruh dunia. Awake dhewe sebetulnya juga mendapat bagian di situ dengan cara kita masing-masing. Para guru yang piye carane ben murid-murid tetap iso sekolah. Kita di gereja ini yang berpikir bagaimana caranya supaya gereja bisa tetap berjalan. Siapapun itu yang mencoba dengan ketekunan masing-masing berusaha supaya kita semua tetap bisa hidup dan berjalan terus. Itulah karya kita masing-masing. Sehingga kerajaan Allah yang kita alami dan coba kita wartakan dengan satu kata, kesembuhan seluruh dunia, memang lalu kita lakukan dan kita keroyok bersama-sama melalui apa yang kita lakukan bersama-sama. Nek dituruti awake dhewe kabeh iki lara. Nek aku rumangsa aku luwih lara timbang kowe, mula tulung aku digatekke. Ayo suwe-suwe ya tekor kabeh. Kita bersama-sama lalu saling menjaga diri kita masing-masing. Oh, aku ya lara, kowe ya lara. Ning kowe lara sithik, terus kowe iso nambani wong liya. Aku ya lara. Aku ra iso nambani wong liya. Isaku apa? Aku isone ya wis tak nang omah wae, ora usah kelayapan, ora usah keluyuran. Kowe ya lara? Heeh, aku ya lara. Ning kowe kudu nyambut gawe. Mergo nek kowe ora nyambut gawe anak putumu ora entuk pangan. Ning aja lali ngati-ati ya. Ya ngati-ati. Aku ya lara. Ning aku kudu mikir piye ya umatku ki piye iki. Piye carane ya ben tetap terjaga imannya. Golek cara. Maka dengan cara kita masing-masing sebetulnya kita menjadi tanda kehadiran Yesus di dalam hati kita. Bahkan juga ketika kita masing-masing juga merasakan memiliki kelemahan-kelemahan, memiliki kekurangan-kekurangan, bahkan merasa sakit. Sekarang akan ada banyak kesaksian-kesaksian dari para penyintas COVID, dan itu kalau dilihat sebetulnya amat sangat menarik bagi kita. Karena mereka masing-masing sebetulnya sedang menumbuhkan harapan. Nah, itulah yang menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah di antara kita. Murid-murid yang berkarya, kita masing-masing yang mengalami, lalu kerajaan Allah itu sungguh-sungguh kita alami secara personal. Tidak bisa dibanding-bandingkan tentu saja, karena kita ini paribasane wong sinawang. Padha-padha rumangsa mumet, mumetku ro mumete wong liya wae beda. Mumetku mergo ora ndek dhuwit. Mumete sing sijine mergo turah dhuwit. Ayo lung-tilung piye carane? Oh, berarti awake dhewe bisa saling melengkapi. Tak longane dhuwitmu ben mumetku mari, mumetmu ya mari. Lalu kita bersama-sama. Gereja ini menjadi rumah di mana kerajaan Allah itu diwujudkan bersama-sama. Kita yang sama-sama memiliki kelemahan, kita yang sama-sama memiliki kekurangan, lalu saling melihat dan saling membantu supaya kesembuhan dan keselamatan itu menjadi milik semua. Tidak akan pernah selesai ketika kita merasa paling sakit atau paling perlu diperhatikan atau perlu paling mesake timbang sing liyane. Tidak akan pernah selesai. Tapi justru dari apa yang kita lihat kita masing-masing, kita berperan dan mewujudkan hadirnya kerajaan Allah, itulah cara untuk menghadirkan kesembuhan dan keselamatan bagi dunia. Maka Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke tempat lain. Supaya kita bisa melihat juga ada banyak hal yang juga perlu diselesaikan. Maka kalau kita melihat sekarang, tidak hanya dari diri kita sendiri, memang yang bisa kita pandang hanya apa yang kita lihat. Tetapi kalau kita membuka wawasan kita bersama dengan gereja, lalu kita akan melihat bahwa oh yo pancen saiki sing paling dibutuhke karo masyarakat ki masalah kesehatan. Sapa sing paling iso ngurusi? Ya tenaga kesehatan. Aku apa? Aku tenaga rohani. Piye carane ya ben senajan saiki kesehatan masyarakat ki penting, ning rohani aja melu lara. Lalu kita mengambil bagian menjaga kerohanian ini. Saiki sing paling penting wong ki manut karo pemerintah.
Lah aku piye carane? Oh, saya mensosialisasikan bagaimana caranya orang tetap memiliki harapan dan kepercayaan. Jadi nyambung. Saiki wis ana sing jaga keamanan. Aku piye carane? Oh, aku manut, taat. Karena ketaatan saya dan kedisiplinan saya itu juga berdampak bagi orang-orang yang menjaga saya. Orang meng, oh keamanan urusanmu, keselamatan urusanmu. Tapi ini menjadi keselamatan dan perhatian kita bersama-sama. Syukur kita atas setiap hal yang telah diberikan kepada kita, itulah yang juga akan menyumbangkan kesehatan dan keselamatan kita. Saudari-saudara, kerajaan Allah datang kepada kita melalui sebuah pertumbuhan iman. Pengalaman-pengalaman pribadi, partisipasi, peran serta kita masing-masing untuk mewujudkannya. Maka marilah kita bersama-sama menghadirkannya melalui partisipasi kita masing-masing. Salah satu tanda kerajaan Allah adalah kesehatan. Kita sekarang juga sedang memohon kepada Allah kesehatan itu bagi seluruh dunia, bagi masyarakat kita. Maka marilah kita tetap memperhatikan itu, menjaga dan mewujudkannya melalui kedisiplinan kita. Dan hal yang paling sederhana itu pun akan menghadirkan keselamatan bagi dunia. Kita memohon berkat Tuhan, kita wartakan kabar gembira dengan kedisiplinan kita. Kemuliaan kepada Allah Bapa.